Ganja. Siapa sih yang nggak kenal sama ganja? Kita dari kecil dididik bahwa ganja adalah narkoba yang tentu saja dilawan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, ada satu komunitas yang menyuarakan ganja dan ingin melegalkan ganja. Benar, LGN atau Lingkar Ganja Nusantara yang dibuat pada tahun 2010 dan diketuai oleh Dira Narayana yang hanya berawal dari akun Facebook atau grup Facebook. Grup Facebook ini sekarang mulai menjamur orang-orangnya, dan orang-orang ini makin banyak yang ingin tahu, dan orang-orang semakin tahu tentang manfaat dari ganja itu sendiri. Kenapa? Tapi pada intinya Lingkar Ganja Nusantara itu secara organisasi kita lahir tahun 2010. Kira-kira bulan Juni. Habis Global Marijuana March tahun 2010 yang awal. Nah, waktu itu kita tuh di Facebook buat grup namanya Dukung Legalisasi Ganja. Terus semua orang di situ kumpul yang tertarik, terus ngajak ketemuan di jalanan kan. Ya udah, akhirnya kita ketemuan di jalanan, kita ngobrol, kita legalisasi ganja yuk. Ayolah gitu kan. Mungkin nih belum ada yang ngerjain, waktu itu pikir kita gitu kan, kita aja yang kerjain. Habis itu kita kumpul, kita bentuk organisasi. Nah, dari situ awalnya kita mulai nyari duit pakai jualan kaos, t-shirt. Ternyata banyak peminatnya. Kita bangun website legalisasiganja.com, banyak peminatnya, banyak yang dukung. Ya udah, dari situ kita mulai pelan-pelan lebih serius sampai kita terbitin buku sampai sekarang akhirnya. Dira dan kawan-kawan meyakini bahwa tanaman ganja harus disetarakan dengan tanaman lainnya, bukan semerta-merta disatukan ke dalam golongan narkoba dengan menggunakan tanaman ganja sebagaimana mestinya tanaman lainnya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan berdasarkan riset tentang ganja, mereka ingin menolak peraturan pemerintah yang dianggap bukan solusi terhadap penyalahgunaan ganja. Yang diperjuangkan itu pemanfaatan pohon ganja. Ya, supaya pohon ganja bisa kita manfaatkan untuk pengobatan, dia untuk membenahi lingkungan yang sudah rusak, ya, untuk bahan-bahan bangunan, untuk energi, untuk makanan, sama yang nggak kalah penting juga tuh sebenarnya ganja ternyata dipakai sama beberapa agama untuk melakukan ritual keagamaan. Jadi Yayasan Sativa Nusantara atau YSN memberikan dukungan berupa kajian-kajian ilmiah sebagai bahan pendidikan buat kawan-kawan LGN ketika berkomunikasi dengan anggotanya dan juga berkomunikasi dengan masyarakat luas. Kalau di beberapa negara sebenarnya sudah bukan hal yang asing lagi, bahan baku obat menggunakan ekstrak dari akar, daun, batang, biji, bunga ganja. Nah, kami YSN merasa bahwa kita mulai dengan diabetes dulu. Padahal berbagai macam jenis penyakit kami sudah mencoba dengan kanker kelenjar getah bening. Kami juga sudah mencoba dengan kanker payudara. Namun uji coba ini tentu kami lakukan secara personal. Kami tidak berani publikasikan sampai dengan yang bersangkutan nanti akan berani menyampaikan testimoni. Jadi sekitar tahun 2012 saya itu stroke ya, sebenarnya bukan hanya stroke. Saya kemudian komplikasi ulang penyakit ya mungkin ya. Jadi yang tidak pernah saya derita mungkin baru ginjal,
polio, apa ya? Hanya sedikit aja yang saya alami. Sakit kepala tiap hari empat selama puluhan tahun. Sakit kantong. Selama puluhan tahun, bukan bentar. Saya Lu tahu saya mulai tertarik menyendiri Kung Fu Hustle. karena saya tidak bisa berjalan. Oh dia. Yang kodok. 2012 saya tidak bisa berjalan. Kemudian saya berusaha ya dengan kemana. Akhirnya saya juga semakin baik, tapi kemudian saya menggunakan ganja mungkin sekitar seminggu ya. Saya ikutin luar biasa sekarang seperti waktu di diskusi di tanggal 25 Maret kemarin kan ganja ya. Kira saya masih bintangnya masih parah ya. Sekarang udah makanya saya berani berposisi. Kayaknya sekarang semua orang udah paham kalau ganja itu beneran bermanfaat. Tapi gimana caranya supaya tidak disalahgunakan? Nah sebenarnya ini yang jadi concern kita kan. Karena kita di LGN, kita adalah organisasi yang sangat-sangat menentang gitu ya. Sangat-sangat ingin menghentikan yang namanya penyalahgunaan ganja. Makanya kita melakukan pendidikan tentang ganja gitu kan. Pendidikan apa nih? Ya kita melakukan pendidikan melalui buku terutama, melalui pengetahuan bahwa kita kasih tahu tanaman ganja ini tanaman sakral, ini bukan tanaman sembarangan gitu yang bisa lu pakai seenak ya. Perjuangan LGN tuh karena kita kan komunitas ya, jadi tiap orang kan di komunitas tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jago buat video gitu, dia bantu kita buat video. Ada orang yang jagonya ngedesain, dia bantu kita kasih desain. Ada orang yang jagonya buat website, ngerti IT, dia bantu kita ngerjain website. Ada orang yang memang ahlinya di bidang riset, dia bantu kita nanti untuk melakukan riset. Dia bantu kita nulis proposal, pendekatan ke kementerian, kesehatan, dan lain-lain gitu. Jadi yang kita lakukan tuh justru kayak saya tuh malah, lo mau dukung perjuangan kita mau apa sama-sama berjuang di LGN, yang lo bisa bantu apa buat kita sesuai keahlian lo aja apa ya udah, nanti biasanya tinggal kita rajut aja. Misalnya kayak ada wartawan gitu kan mau bantu ya tulis tentang ganja, naikin di medianya beritanya misalnya gitu loh. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana tapi dilakuin banyak orang, ya lama-lama ya membentuk komunitas kita ini. Dengan tagline, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia, termasuk ganja, LGN sungguh-sungguh untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kebenaran dari pohon ganja tersebut. Bahkan, LGN telah merilis buku Hikayat Pohon Ganja. Guys, bukunya guys! Hikayat Pohon Ganja. Buku ini berbicara tentang kebenaran dari pohon ganja dan benar-benar berisi fakta. Keberadaan buku ini menjadi bukti bahwa LGN serius untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pohon ganja. Ini teman-teman, sekarang ini sudah bukti nyata kalau seluruh dunia itu melegalkan ganja. Iya kan? Nah kita kalau nggak punya pengetahuan tentang ganja lokal, kita dicekokin dulu sama pengetahuan ganja dari luar negeri. Jadi nanti kita tuh dianggap, lu orang Indonesia, lu kalau mau belajar ganja sama gua nih orang Israel, lu belajar ganja sama gua orang Amerika, lu belajar ganja sama gua orang Australia. Seorang-orang itu tuh bego, nggak ngerti soal ganja. Saya nggak mau yang kayak gitu. Saya maunya kita bisa berinteraksi langsung sama ganja, kita bisa belajar langsung dari tanaman itu, pengetahuannya kita sebar, sehingga kita bisa jadi bangsa yang pede lagi. Ganja itu bukan dibawa sama orang Belanda ke sini, nenek moyang kita tuh sudah punya budaya itu. Itu loh, makanya saya kembali lagi ke gerakan membaca alam, itu maksudnya itu, supaya nanti kalau teman-teman sudah bisa langsung berinteraksi dengan tanaman ganja,
tahap awal kita berjuang. Karena nggak ada literatur ganja di Indonesia. Bener nggak? Teman-teman bisa baca di mana informasi tentang ganja yang bahasa Indonesia? Enggak, di website BNN, ya kan? Tidak berhenti di situ, LGN juga merupakan pencetus dari terbentuknya gerakan GMM atau Global Marijuana March. Hal ini dilakukan untuk membuktikan dunia bahwa Indonesia turut hadir dalam melegalkan ganja. Global Marijuana March itu gerakan dunia, sebuah gerakan untuk menyuarakan, turun ke jalan orang-orang yang peduli sama ganja gitu kan. Mereka menyuarakan ya supaya tanaman ganja itu harus dikembalikan ke fitrahnya. Tanaman ganja jangan dikriminalisasi, jangan dijadikan musuh gitu loh. Nah, kita biasanya turun ke jalan rame-rame, terus kita ya marching aja jalan ke satu tempat gitu. Jadi harapannya sebenarnya sekarang pejuang-pejuang LGN, orang-orang yang peduli sama ganja itu harus mulai peduli sama lingkungan sekitar. Hal-hal yang sederhana kalau kata saya itu kayak tidak membuang sampah gitu. Kita memilih makanan yang natural, makanan yang sehat untuk badan kita. Jangan kita masukin racun untuk badan kita. Penyakitnya macam-macam mas gitu. Hal-hal yang sederhana itu bisa kita lakukan. Kita kan mau melakukan perubahan ya. Dan perubahan itu sebenarnya kita nggak bisa memaksa orang lain untuk melakukan perubahan. Yang bisa kita lakukan sebenarnya merubah diri kita sendiri. Dan untuk melakukan perubahan yang besar itu butuh waktu. Tapi akan tidak terasa, akan terasa sangat menyenangkan kalau kita merubahnya tuh sedikit demi sedikit. Hal-hal yang kecil kita rubah gitu. Lama-lama kita jadi terbiasa dengan perubahan. Nah sehingga nanti kita menyikapi gagasan legalisasi ganja atau regulasi ganja itu jadi enteng. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, malah sesuatu yang sifatnya tuh menginspirasi, sesuatu yang sifatnya solutif untuk bangsa kita. Itu sih harapan yang LGN bayangkan gitu. Walaupun belum seluruhnya warga Indonesia mengetahui khasiat di balik pohon ganja, hal ini tidak menyurutkan Dira dan kawan-kawan untuk menyuarakan khasiat di balik tanaman ciptaan Tuhan tersebut. Hal ini merupakan tantangan terbesar LGN untuk merubah peraturan dan perspektif warga Indonesia, bukan satu, bukan dua, namun seluruh warga Indonesia.